Saya. Halo guys, balik mana nih channelku Mystic Glory, dan kali ini ada balik mana nih Rabu Mencekam. Oke rek, iki awal season telu iki rek ya. Dadi iki video pertama nih dhewe dan dhewe nang nggon sing fenomenal iki. Oke, sedikit info gawe fans Glory ya. Iki panggon iki wis terbengkalai selama 30 tahun. Dan untuk terbengkalai iku masih kurang ngerti ya dhewe karena opo. Tapi krungu-krungu tekan warga sekitar iku ngomong biyen niku pemiliknya wong India dan dijual di orang Indonesia. Setelah itu dibangun TK. Tapi TK itu nggak berjalan beberapa lama, setelah itu tutup. Apakah ono faktor X, yo X gaib maksudnya, atau faktor real ekonomi atau dan lain-lain ya. Saya kayak dewe ono kejutan spesial iki. Mungkin kabeh wis ngerti iki. Aku kedatangan bintang tamu iki. Mas, sinten Mas? Mas Rudi dari Horny Channel. Sing duwe Horny Channel lek. Bae awakmu pin ngrungokno cerita-cerita horor yo. Iki sampai klimaks Mas ya. Iya, sampai klimaks. Oke. Dan aku pancet ambek Gigi. Oke. Ambek Kisuro. Oke. Saya kayak balik nani panggon iki mau mana ya. Untuk awal masuk iki sesosok goib apa yang dirasakan, dan apakah tempat iki terbengkalai gara-gara goib atau non goib? Lek menurut pandangan spiritual Kisuro. Kalau kita begitu masuk tadi, nggak hanya satu atau dua, tapi banyak ya Mas Rik ya. Oke. Makhluk itu banyak di sini karena ini terbengkalai sekitar 25 sampai 30 tahun. Oke. Dan memang ada salah satu juga penyebab kenapa rumah atau gedung ini sampai terbengkalai begitu Mas. Kalau menurut penglihatannya Mas Kiki, ya apa Mas Kiki? Gini Mas, untuk saat ini eksistensi masih belum seberapa eksistensinya. Tapi untuk terbengkalai sama ndaknya, saya juga masih belum tahu karena kita belum menguak ke dalamnya dan kita belum melakukan pertanyaan ataupun mediasi sama bangsa gaibnya. Mungkin nanti kita setelah ini kita akan masuk, rencana kita akan melakukan mediasi kepada mediator kita akan tanya kenapa ini terbengkalai. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi buat Mas Rudi ki, iya apa Mas Rudi? Pengalaman pertama ki masuk di tempat horor ini gimana Mas Rudi? Ngeri ya sebenarnya. Apalagi cerita-ceritain sama narasumber gitu, apalagi rumah-rumah kosong baru pertama kali masuk di tempat-tempat kayak gini. Jadi agak-agak ngeri juga lihatnya tadi di luar itu, pas di taman-taman di luar kayak hutan. Aksesnya juga ya, Mas? Aksesnya juga. Oke Mas Rudi, kita langsung lanjut masuk ke dalam aja. Nanti barangkali Mas Rudi mau ada yang ditanyain pada saat mediasi, atau ini kan kita explore ya Mas Rudi. Jadi kan nanti Mas Rudi dapat experience dari explore ini tadi. Yes, awake dhewe langsung mlebu ae ndelok sudut-sudut tempat iki sing konon jarine wong-wong iku ana faktor gaib sing garakno tutupe panggon iki. Langsung ya. Saya. Di ruang pertama ya, bin. Oke. Oke. Dhewe iki saiki mlebu nane ruangan pertama ya. Mungkin nek pas mlebu mau ondo mendukur, cuma nek dhewe explore ngisor sih. Lek Bro enggak salah. Mulai tadi itu.
Gimana tadi? Iki kok Dik ini kok semakin naik dimasuk iki semakin pengap ya. Iya, serangannya semakin mendekat. Ya Pak Mas Rudi. Aku kok adem ya daripada yang di luar tadi. Di luar aku pengap banget pas masuk yang di taman hutan itu aku lewat di sana terus pengap gitu, terus kepala di sini ini kayak di Berat. deg iya. Pas masuk pintu yang pertama tadi udah enak gitu loh, adem gitu rasanya. Kayak gak anjep ya, adem gitu, kayak tenang gitu. Karena gini Mas, karena setiap tempat walaupun dihuni dengan makhluk astral itu auranya dia beda-beda. Ada yang dia memang memancarkan energi panas, ada yang dia memancarkan energi dingin. Kadang itu ada yang dingin tapi kita bisa berkeringat. Nah itu seperti itu. Nah kebetulan kita di tempat ini auranya memang adem karena beberapa makhluk astral yang saya lihat di sini ini nggak seberapa jahat, cuman Oke. Nah, di sini nih Oke. tepat di pilar ini. Ini ada Aman Mas gitu ya. aman. Ini ada anak kecil Oke. duduk seperti nangis. Gimana? Tapi kita nggak bisa lihat mukanya. Gimana di sini? Di sini ini. Ini kayak ada anak kecil, dia nutup mukanya gitu, kita nggak bisa lihat. Untuk fisiknya itu baik atau buruk atau gimana? Untuk wujud fisiknya. Fisiknya dia wujudnya baik dia. Cuman dia kayak memancarkan aura kesedihan ya. Tapi kita nggak tahu ini apa yang dia rasakan. Tapi dia nggak mau mengangkat kepalanya gitu loh. Dia tertunduk gini, seperti kayak orang nangis gini nih anak kecil di sini. Sorry, kok saya dengar ini. Iya, sama-sama. Iya. Sama-sama. Dari sana tadi. Dari tadi sana. Ini apa Mas Gigi? Ini apa? Ngeco kita atau gimana nih? Sama seperti yang awal saya bilang kan tadi. Mungkin ketika kita masuk dia nggak menunjukkan eksistensinya karena kita banyak orang. Oke. Nah, ketika kita hanya 1, 2, 3, 4 berlima, dia lebih dominan di sini. Gitu loh, Pak. Jadi dia lebih berkuasa di sini. Nggak ada anaknya. Ini kalau Mas Gigi lihat ini atau dia itu menyerupai sesosok anak kecil yang ada di sini atau gimana? Atau dia pernah ada insiden di sini, meninggal atau gimana anak kecil ini? Nah, nanti saya jelaskan ketika saya komunikasi sama bangsa mereka. Karena kita nggak bisa menerka-nerka kan ini bagaimana sejarahnya. Kita bisa tahu karena informasi dari bangsa mereka. Mungkin ini tadi salah satu clue ya. Salah satu clue dari sini. Dan perlu di garis bawahi juga setiap kali saya ngonten, setiap kali saya explore bahwa ketika saya bilang bahwa di sini ada anak kecil, itu jangan pernah berpikiran bahwa ini adalah sosok arwah. Karena bagaimanapun manusia, arwah itu selalu ketika kita meninggal dia kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah terus ini apanya, Mas Gigi? Nah ini adalah khorin dari anak kecil itu. Karena manusia diciptakan bersamaan dengan khorin, yaitu jinnya yang mengikuti dia mulai dari kecil, dari kandungan. Jadi dia tahu kebiasaan dia mulai apa, suka apa. Jadi jangan percaya bahwa ini arwah, ini hanyalah khorin. Dan khorin ini pun kita tidak bisa percaya 100% karena apa? Sebaik-baiknya bangsa jin itu adalah seburuk-buruknya sifat manusia, Mas Ari. Maksudnya jin itu berkamuflase. Sejujur-jujurnya dia pasti ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Oke. Pasti ada maksud tertentu juga. Nah, Jadi tipu daya mungkin yang budayanya manusia. ya benar. Tadi kalau yang didengar sama Mas Rudi tadi, di situ ada suara. Itu maksudnya mereka itu mengecoh kita atau hanya menunjukkan eksistensi, show off. Aku loh ada di sini. Apa seperti itu? Mereka menunjukkan eksistensi karena apa? Kita mengundang mereka, menghadirkan mereka. Jadi seperti itu, Mas Ari. Di ruangan sini langsung kayak di belakang. Di ruangan yang besar ini tadi. Yang saya jalan ini jalan ini kan ada ruangan kanan. Langsung kayak Kayak di dapur. Kayak di dapur merinding. Sumpah.
merinding terus. Apa iki mulai mendekat kabeh? Mulai menunjukkan eksistensinya satu persatu dia. Dari munculnya anak ini adalah pintu gerbang untuk mereka untuk menampakkan eksistensinya. Gitu. Ini saya coba senter nih gini. Kok kayak ono sing lewat tapi hitam. Sini dulu Ki. Sini thread ini. Iya. Itu ada dua sosok eksistensinya sangat besar, itu semacam kalau kita bilang genderuwo ya, sama satu sosok itu perempuan. Nah, yang Mas Rudi dengar tadi ya, yang genderuwonya itu Tapi aman Mas dia. Aman. kayak mengerang gitu lah, mengerang ya. Wah, gitu Iya, dia. kayak mengerang. Tapi saya penasaran kayak mau ke sana aja gitu. Oh, ada yang Iya, kayak bawa mau ke sana. aja gitu. Bin coba Bin. Kemana? Oh, ruangan depan ini. Oh ini, Ini dari tadi. Dari sini. Dari sini nih tadi mulai di itu. pos panggungan. Oke. Ini gede ya taknya. Sini dulu Pak Bro. Apa gitu tulisannya iki? Maksudnya apa? Enggak, ini dulu memang awalnya tempat main dulu. Enggak. Ini tapi tulisannya enggak bukan tulisan kayak gitu. Itu kan Nah, maksudnya tulisan bukan dari kayak pensil atau Ah. spidol gitu lah. Yang gerak-gerak gitu ya. Suara menggeram ya. Iki tembusnya sing mangi iki. Iki tembusnya sing mangi iki. Pimpin drone iki tembusnya sing mangi samping. Iya, iki tembusnya sing mangi iki. Kok gede banget iki ternyata. Apa? Ya sepatu Indonesia ya? Oke, sebenarnya mau keputus ya. Pada saat Mas Rudi tertarik di tempat ini, baterai kamera ini mau entek, mangane mau tak break dulu, dan aku bakalan ngobati rasa penasaran Mas Rudi. Sing nang kene mau ada suara ya. Ngereng teriak gitu ya. Gitu. Sorry, iku mah ya ono kejadian sithik sih, sing tiba-tiba krune ade ono sing kelebon. Oke lek menurut Mas Kiki mau kok tiba-tiba ono sing kelebon secara tiba-tiba iku apa sih, karena mereka berkumpul atau gimana? Gini, karena setiap bangsa gaib itu mencari celah dari manusia. Sebenarnya dia tidak bisa langsung masuk ke dalam tubuh manusia karena manusia ini mempunyai protek sebenarnya dalam tubuh. Dia mencari celahnya manusia ketika manusia itu lelah, bingung, capek dan gimana, sumpek mungkin ya. Jadi dia itu langsung masuk melalui itu. Celah itu tadi sehingga manusia yang asalnya kontrol jadi lepas kontrol gara-gara itu semua. Oke. Iki dhewe proses mediasi ya. Kayak ndelok sosok apa sih sing ono nane sing dulu bekas TK-nya di sini ya. Iya, Oke. Gimana Ki prosesnya? Apa dibantu sama Mas Kiki? Monggo surau.
Tapi kenapa ya? Kayak ini kan mau jadikan mediator ya. Kan kayak dipaksa masuk atau gimana? Tapi kok nggak langsung gitu loh? Apa milih dia itu gitu? Bukan milih. Karena setiap manusia kan saya bilang tadi, setiap manusia kan ada defense. Mungkin Mas ini masih rasanya takut. Jadi ada penolakan tersendiri dari sini. Dia mau masuk, tapi Mas ini nahan Mas Yan. Ragu-ragu maksudnya. Ragu, bener iya. Jadi gitu. Coba kalau Mas ini tadi ngelos nggak mikir apa-apa, mungkin dia langsung masuk. Gitu. Oh jadi bebas sebenarnya. Kok lek game mlebu itu bebas Kalau kan? kita mengizinkan dia masuk enggak? Oh, Gitu. masuk dulu kan. wis ngerti. Gimana ini? Jadi Mas iki gak bisa ya? Iya, kita panggil. Oke, sik Reo. Iki Mas iki gak iso ibu. Nyoba mediator sing sisine maneh ya. Sik. Enggak iso ngomong iki. Assalamualaikum. Diajak komunikasi gitu. Sosok penghuni sini, cuman dia masih belum mau komunikasi. Karena dia masih bingung kenapa dia diundang ke sini. Apa dia memang merahasiakan? Ada sesuatu yang Bukan merahasiakan, dia masih bingung. Dia belum, kan tempat ini belum terjamah manusia selama 30 tahun. Jadi dia masih kaget. Assalamualaikum. Salam. Ini kayak sosok penghuni belakang gitu. Cuman dia tuh kayak telinganya tuh panjang. di belakang sana. Ya, modelnya kayak siluman deh. Apa gini aja Mas? Kasihan juga kan. Warna. Informasi deh. Nah, terus belum ada informasi enggak? Nah, enggak betul aja. Sak norot ini ya. Kenapa tuh? Ini juga komputer sudah apa ya? Iki mrene lapo ngono ta. Ya.
ya. Kamu bisa ngomong kamu. Bisa kan ngomong. Bisa kan ngomong. Jago kene. Tuh, Nama siapa, Mbak? Nama? sama Mbak jenenge apa, Mbak? Jenenge siapa, Mbak? Gento. Gento. Oh. Penggaweane biyen maling. Oh. Berarti kenal Taruseka namanya. Nek maling. Wis ni kasdut iki. Sampeyan cuma sing anu suara-suara iku, Mas. Suara-suara sing di rumah Mas Rudi. Ayo nang Iya, sing guyu-guyu sampean ya. Sopo jenenge sampean? Gento. Gento. Mbak jenenge. Wis Anteng netep nang kene berarti Mbak sampean, Mbak. Pirang tahun? 20 tahun. Pirang puluh tahun? apa ratusan tahun. Tahun. Eleng gak? Gak eleng kowe wis tuwa. Ele. Oh, 50 tahun. 50 tahun. Berarti sih ana ndukur sampean maneh. Iya. Yo. Berarti lahir tahun 92 piro? 45 sampean ya? Nang kene iki sing paling gede sapa, Mbah? Oh, nek karep kono. Oh, ning arep. Sing arek cilik biasa nang kene guyonan iki ning ndi? Nang kene tak apa nang jero? Nang jero. Mbak, aku takon nih. Cilik nang kono kuwi. Omah iki kok sampe kosong apa, Mbak? Ora buka sama sarae. Omah iki mbiyen kuburan. Wis positif ya. Positif kalau omah dulu makam. Makam yang dipindahkan di Batu Putih. Oh, itu benar. Opo ini kabeh? Nyapa ini kabeh? Kangen sama Explore, Mbak, explore. Sampean. Ngobrol. Penelusuran. Nguak sejarah iki nih, Mbak. Ngocak dulu, ngocak menurut. Mbak, nang kene ana arek wedok loro. Arek cilik. Oh, di kono kene. Iya enggak, yo gak ndek kene, Mbak. Maksudnya ndek lokasi iki. Ana arek wedok, arek cilik loro. Situke ayu, situke cacat. Iku sering ganggu ta ndek kene, sering ganggu. Ya iku sing ganggu. Mbah, jare sing nang kene iki ana sing teko njaluk nomor. Iku temenan ta? Sop akeh yo. Sing ngekeki sapa, Mbak? Bangsane kene dhewe sing ngewehi. Tapi metu orang niku. Ya pecah-pecahmu. Padha ae berarti, Mbak ya. Apa tek kono aku iki kucluk ku piye kowe iki? Cakre. Sampeyan kok seneng sih iki? Apa iki? Jeluk opo? Aku ngablok ndasmu. Mana nih udah jelas ya. Nggih pun, Mbak. Sun Bang nggih informasi nih Bang nggih. Biyen teng mriki kuburan nggih. Oke. Nggih pun Mbak, semanun Mbak. Sapa sing Kancamu dulu ini gue mati mau. Modar bisa. iku sapa sing ngoboni? Bangsane kene dhewe. Guyonan arek ning ngarep. Berarti iki dulu makam ya, Pak ya. Siki.
coba ini dikeluarin dulu ya gitu. Informasi ini cukup. Mas Rudi juga ada yang tanya lagi udah. Udah mantul apa? Ya. Udah mantul ya. Bisa jangan di. Kenapa? Jangan mantul. Waduh, si men. Si. Baru kapan bangun kau ini? Ini aku sing menguasai gini. Lama apa ini? Lama apa ini? Men. Ki. Hah? Saya kon. Pon. Jangan. Wani ngaku. Sinten niku, Mbak? Sinten niku, Mbak? Dewe, ngene dewe. Sinten, Mbak? Hah? Sinten niku, Mbak? Bukan, dia sendiri. Oh, yang Tes, boleh tau? Boleh dewe tak? Sinten niku, Mbak? Tapi Joko boleh. Gitu. Oke rek, ik mau awake dhewe wis menemukan jawabannya meskipun dengan susah payah ya. Ik mau mungkin iso disebut kesurupan massal ik mau. Mungkin terlalu akeh sing diundang. Lek untuk Mas Rudi gimana Mas Rudi? Experience-nya pada saat ikut explore Mas Rudi. Iya, rata-rata ngeri, apalagi Mas Kiki tadi yang terakhir kali itu ngeri. Sebenarnya banyak ada pelajaran juga yang dikatakan dari Mbah tadi itu ya. Mbah tadi Toto Kromo tentang orang Jawa dan lain-lain. Dan ini jujur ngeri sebenarnya ngelihatnya tadi. Mendekat ke Mas Kiki pas lagi terakhir aja nggak berani saya sebenarnya. Iki contoh elek kayak semua fans Glory lah. Kayak di bertempat di tempat itu pasti kudu izin. Ambek sesepuh dan lain-lain kan orang Jawa kan ya cek kental ambek mistike adat Jawa juga ya. Aku penasaran sosok anak dua tadi yang katai Mas Kiki tadi sempat ngomong ya, ada dua anak cewek ya, yang satu itu sempurna, yang satu cacat, dan itu sempat pada saat Mbak masuk tadi sempat nyebut anak dua itu. Apa Mas Kiki bisa mendeskripsikan itu ya apa sih ceritanya kok sampai digawe tumbal dan arek iku sampai menggantui sekolah iki. Yang menempati. Monggo Mas. Gini Mas Rik. Untuk masalah yang saya tadi katanya posisi kesurupan itu saya memang benar-benar nggak tahu. Itu yang pertama. Yang untuk yang awal kita masuk tadi, memang saya melihat ada anak yang nangis. Nah, itu anaknya cantik, perempuan. Tapi sempat juga mungkin sahabat di antara Mas Rudi ya, lihat katanya ada selibatan anak itu ya. Jadi, nah itu adalah saudaranya yang dimana dia terlahir dengan keadaan cacat, bukan karena apa ya, pokoknya aniaya bukan, tapi karena memang cacat dia. Cacat fisik. Jadi yang saya bilang dia bukan cacat secara apa, cuman dia bola matanya yang satu kecil kayak neker. Nah, akhirnya dia minder. Tapi si anak yang cacat ini dia begitu sayang sama saudaranya yang sempurna. Nah, sehingga pada waktu mereka sebelum ini jadi kayak gini ya, saya sempat flashback itu ini hanyalah rumah Mas sebenarnya, rumah biasa diperpenghunikan dengan orang-orang mungkin India atau apa yang dia katakan oleh Kisura tadi. Terus
anak itu namanya anak kecil Mas ya, namanya main. Apalagi ini kan dekat jalan raya. Itu saya melihat ada suatu kecelakaan di sana. Ketika anak dua ini bermain, entah bermain apa, tiba-tiba dengan motivasi yang cacat ini ingin menyelamatkan yang sempurna. Oh, jadi Jadi mereka itu matinya tuh barengan sebenarnya. oke. Jadi yang sempurna itu nggak tahu kenapa mau kecelakaan diselamatin sama si yang cacat tadi. Nah, tapi yang cacat ini saya juga merasakan dia punya sixth sense gitu loh. Oke. Jadi dia tuh tahu bahwa namanya saudara ya Mas ya, pasti ada ikatan batin kan. Kalau ada apa-apa saudaranya kan pasti kita juga kerasa tuh walaupun itu diperingatkan. Tapi ketika mereka main berdua, yang si sempurna ini nggak tahu gimana tiba-tiba lari, namanya orang lari ya. Habis gitu yang saudaranya ini ngikutin narik suruh kembali ke rumah. Ternyata pas pada waktu ditarik kembali ke rumah mereka berdua dihantam oleh mobil keras. Nah untuk Jadi mungkin itu ya yang tumbal yang dua katanya itu mungkin anak tadi ya. Nah itu seperti itu tumbalnya itu tadi. Lah tapi kalau saya pada waktu saya kesurupan kan saya nggak tahu. Mungkin Kisura yang lebih tahu gimana Ki untuk saya pada itu. Tadi Mas Kiki waktu kesurupan udah ada semacam edukasi ya, bahwa dimanapun seperti Mas Erik bilang, dimanapun kita berada itu kita harus bisa menempatkan diri. Jadi edukasinya di situ. Jadi walaupun orang mana, kalau misalnya ada di tanah Jawa ya harus mau nggak mau mengikuti adat Jawa kayak gitu ya. Walaupun itu orang manapun dah, apalagi Jawa Timur khususnya gitu loh. Jadi di situ kalau penyampaiannya tadi yang istilahnya salah satu sosok penguasa di sini ya, itu beliau bilang jika pembangunan rumah ini awalnya itu tanpa adanya semacam ya kayak sesaji, kayak semacam izin leluhur sebelumnya gitu. Jadi di situ akhirnya dan beliau juga bilang bahwa sebelum ada rumah ini itu berbentuk masih hutan dan mungkin yang dikatakan makam itu sebelum hutan itu bisa jadi makam yang udah terbengkalai dan akhirnya ditumbuhi tanaman-tanaman sama menjadi hutan gitu Mas Erik. Iya. Gitu Mas Erik. Oke. Aku juga terima kasih buat tim yo all out banget yo malam iki yo. Kesurupan masal aku juga terima kasih ambek Mas Rudi wis mau hadir gini explore iki. Iya. Mas Rudi iki jarang-jarang soalnya metu nane nggon angker iki jarang-jarang. Pernah memang. Mas Rudi kan spesialis ceritakno iki. Spesialis ceritakno. Ya iki wis alhamdulillah esuk dikunjungi ya Mas Rudi iki podcast horor nomor 1 Surabaya. Kan mana ya Surabaya. Kita udah pernah diundang ya Belum. Bentar lagi. Ya wis lek ngono tetep nang channelku Mystic Glory, ojo lali like, share, komen, sampai subscribe. Lek kamu seneng videoku kena jempol ndukur, lek kamu gak seneng videoku kena jempol mengisor. Misteri tetaplah misteri.